Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali dengan saya Faruk SPDI dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Darut Tauhid kelas 12 di semester genap ini. Baik, saya akan bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami dalil Al-Quran dan hadis tentang cinta tanah air. 2. Menjelaskan pentingnya cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengidentifikasikan teladan Rasulullah dan para ulama terkait cinta tanah air. 4. Mengaplikasikan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, marilah kita pelajari dalil Al-Quran dan hadis tentang cinta tanah air. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau, Nabi Muhammad, untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah, Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 126 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW tentang cinta tanah air. An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atbayaki min baldatin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairuki. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, An Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadimah min safarin fa nadhara ila judratil Madinah aw du'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Artinya, dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kembali dari bepergian, beliau melihat dinding kota Madinah, maka lantas mempercepat ontanya. Jika di atas kendaraan lain, maka beliau menggerak-gerakkannya karena kecintaannya kepada Madinah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selanjutnya kita pelajari pengertian dan pentingnya cinta tanah air. Apa itu pengertian cinta tanah air? Cinta tanah air adalah sikap dan perasaan bangga, setia, peduli, serta rela berkorban terhadap bangsa dan negara, yang diwujudkan dalam perilaku menjaga kesatuan, persatuan, menghormati budaya, menaati aturan, dan berkontribusi positif bagi kemajuan negara.
Jadi itu pengertian dari cinta tanah air. Jadi kita harus mempunyai sikap bangga, setia, peduli, serta harus berkorban untuk negara dan bangsa kita, sehingga kita bisa berkontribusi terhadap kemajuan negara kita. Kita jaga silaturahim, kita jaga persatuan, menghormati satu sama lain, menaati aturan, maka kita dengan sendirinya itu merupakan bentuk cinta tanah air kita terhadap negara kita. Dan kemudian kita pelajari pentingnya cinta tanah air. Yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi cinta tanah air itu mencegah perpecahan dan memperkuat rasa kebersamaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap rela berkorban, yaitu mendorong warga negara untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, yaitu memperkuat identitas dan jati diri bangsa, yaitu membuat masyarakat bangga terhadap budaya, bahasa, dan nilai luhur bangsa. Kemudian yang keempat, mendorong semangat menjaga keutuhan negara, yaitu termasuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Kemudian keempat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan aset negara, seperti menjaga fasilitas umum, alam, lingkungan, dan kekayaan bangsa. Yang keenam, membangun karakter warga negara yang bertanggung jawab, yaitu membiasakan sikap disiplin, taat aturan, dan berakhlak mulia. Kemudian yang terakhir, mendorong kemajuan bangsa dan negara. Cinta tanah air memotivasi masyarakat untuk belajar, bekerja, dan berkarya demi kemajuan negara. Jadi cinta tanah air itu sangat penting sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kemudian mari kita pelajari teladan Rasulullah SAW dan para ulama terkait cinta tanah air. Bagaimana bentuk teladan Nabi Muhammad SAW terkait cinta tanah air ini? Yang pertama, Rasulullah itu cinta kepada Mekah. Jadi Rasulullah SAW sangat mencintai Mekah sebagai tanah kelahirannya. Jadi beliau saat hijrah, beliau bersabda, sesungguhnya engkau Mekah adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan penduduk mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi Rasulullah sangat cinta sekali kepada Mekah. Ia menunjukkan ikatan emosional dan spiritual terhadap tanah airnya. Kemudian yang kedua, berdoa untuk negeri. Jadi setibanya di Madinah, Rasulullah SAW berdoa agar Madinah dicintai penduduknya dan diberkahi Allah. Jadi mendoakan kebaikan dan keberkahan negeri adalah bentuk wujud cinta tanah air, dan itu yang ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani bersama. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan dan kedamaian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun piagam Madinah yang tujuannya untuk mengatur kehidupan bersama dari berbagai suku dan bangsa. Jadi ini merupakan teladan dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keadilan demi stabilitas negara. Kemudian yang keempat, membela dan melindungi negara. Jadi Rasulullah SAW itu ikut langsung mempertahankan Madinah dari ancaman musuh. Itu terjadi di perang Uhud, Badar, dan Khandaq. Jadi membela tanah air dari ancaman adalah bentuk tanggung jawab dan kecintaan kepada tanah air. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menegakkan nilai moral dan hukum. Jadi Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah di atas kejujuran, amanah, dan keadilan. Itu bentuk cinta tanah air diwujudkan dengan akhlak mulia dan kepatuhan pada aturan yang adil. Jadi itulah tauladan-tauladan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari bentuk tauladan Rasulullah SAW terhadap tanah air, dan kita perlu menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita, negara kita bisa menjadi negara yang
aman, rukun, damai, dan sejahtera. Dan mari kita juga pelajari teladan dari ulama-ulama kita. Salah satunya yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama kita di Indonesia yang menunjukkan kecintaannya terhadap tanah air. Yang pertama, beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sangat cinta tanah air. Jadi beliau membuat slogan, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Jadi beliau mengajarkan bahwa beragama tidak bertentangan dengan nasionalisme. Membela negara, menjaga persatuan dan taat kepada pemerintahan yang sah adalah bagian dari pengamalan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, beliau adalah pejuang kemerdekaan. Kiprah beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat nyata. Antara lain resolusi jihad 22 Oktober 1945 yang mewajibkan umat Islam mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, seruan ini membakar semangat santri dan rakyat menjadi pemicu perlawanan pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Jadi dari beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kita bisa belajar bahwa cinta tanah air itu merupakan sebagian dari iman dan pengamalan dari ajaran agama Islam kita. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita tidak cinta tanah air, dan juga kita harus berjuang untuk bersama-sama menjaga negara, membangun, memajukan negara. Dan kemudian mari kita pelajari cara mengaplikasikan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita pelajari materi dari terkait cinta tanah air, maka kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah dengan cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan toleransi. Yang ketiga, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang keempat, belajar sungguh-sungguh dan berprestasi. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang keenam, bangga dan melestarikan budaya bangsa. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi itu cara kita mengaplikasikan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita sampai di kesimpulan tentang cinta tanah air. Jadi cinta tanah air adalah sikap bangga, setia, peduli terhadap bangsa dan negara yang diwujudkan melalui perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini tidak hanya berupa perasaan, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata, seperti menghormati simbol negara, menaati aturan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dengan menanam dan mengamalkan cinta tanah air, persatuan dan keutuhan negara, persatuan Republik Indonesia dapat terjaga serta tercipta masyarakat yang rukun dan bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Jadi itu kesimpulan dari materi kita, yaitu tentang cinta tanah air. Itulah materi tentang cinta tanah air yang sudah kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.